Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang materi penugasan pada mata kuliah Aljabar Linier Terapan. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama yaitu Rida Maulana, BP 171043-1018. Yang kedua yaitu Ibrahim Taufikur Rahman, BP 171043-3008. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Indah Fitrialita 181043-3013. Pada materi penugasan kali ini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua itu masalah penugasan, dan yang terakhir yaitu metode Hungarian. Kita masuk ke bagian pertama yaitu latar belakang. Masalah penugasan adalah suatu masalah mengenai pengaturan atau penempatan suatu individu untuk melaksanakan tugas atau kegiatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan maksimum dengan biaya seminimum mungkin. Masalah penugasan kerap kali ditujukan pada permasalahan ekonomi, militer, sosial, dan lain-lain dengan sumber daya yang minim. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya ini. Hasil yang diinginkan mungkin ditujukan kepada maksimisasi dari beberapa ukuran seperti profit, penjualan, dan kesejahteraan, atau minimisasi seperti biaya, waktu, dan jarak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan penugasan. Kita masuk ke bagian 2, yaitu masalah penugasan. Definisi dari masalah penugasan adalah masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dan diselesaikan dalam sebuah matriks biaya. Matriks biaya itu sendiri yaitu jika C adalah matriks biaya berukuran N kali N, maka penugasan optimal adalah himpunan dari N posisi-posisi entry di mana tidak terdapat dua entry yang terletak dalam baris atau kolom yang sama. Simbol matriks biaya yaitu C sama dengan CIJ dengan CIJ yaitu biaya untuk menetapkan tugas ke J pada fasilitas ke I. Definisi dari metode penugasan. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Langkah-langkah metode penugasan yang pertama yaitu, misalkan terdapat tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan berbagai fasilitas dengan korespondensi satu-satu secara optimal. Berarti, masing-masing sebanyak N. Jadi, terdapat N faktorial cara yang berbeda untuk menetapkan tugas-tugas pada masing-masing fasilitas. Kita tentukan matriks biaya C-nya. Langkah kedua yaitu, di antara N faktorial penugasan, akan ditentukan satu penugasan yang optimal. Langkah selanjutnya, penugasan optimal disusun dalam bentuk matriks biaya. Langkah keempat, oleh karena terdapat N faktorial cara penugasan, maka perhitungan biaya pada matriks dapat dilakukan dengan cara mengarsir entry-entry yang berhubungan dengan masing-masing penugasan. Dan yang terakhir yaitu, pilih cara penugasan yang optimal dengan memperhatikan hasil hitungan. Contoh, meminimumkan jumlah biaya. Soalnya yaitu, misalkan terdapat 3 percetakan yang akan memproduksi pamflet dengan masing-masing harga penawaran yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Dapat kita lihat pada tabel, percetakan 1, harga penawaran untuk pamflet 1 yaitu 50, untuk pamflet 2 yaitu 93, untuk pamflet 3 yaitu 42. Pada percetakan 2, harga penawaran untuk pamflet 1 yaitu 45, harga penawaran untuk pamflet 2 itu 83, untuk pamflet 3 itu 46. Untuk percetakan 3, harga penawaran untuk pamflet 1 yaitu 55, pamflet 2 yaitu 90, pamflet 3 yaitu 39. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama yaitu kita bentuk matriks biaya untuk contoh tadi. Dapat kita lihat matriksnya itu 50, 93, 42, 45, 83, 46, 55, 90, 39.
Langkah kedua yaitu karena ada 3 penugasan, berarti terdapat 3 faktorial cara atau sama dengan 6 cara penugasan. Langkah ketiga yaitu perhitungkan biaya penugasan. Cara pertama, untuk percetakan 1, mencetak pamflet 1, percetakan 2 untuk pamflet 2, percetakan 3 untuk pamflet 3. Di mana biaya penugasannya menjadi 50 tambah 83 tambah 39 sama dengan 172. Cara 2, percetakan 1 untuk pamflet 1, percetakan 2 untuk pamflet 3, percetakan 3 untuk pamflet 2. Di mana biaya penugasannya menjadi 50 tambah 90 tambah 46 sama dengan 186. Cara 3, percetakan 1 untuk pamflet 2, percetakan 2 untuk pamflet 1, percetakan 3 untuk pamflet 3, di mana biaya penugasannya menjadi 45 tambah 93 tambah 39, yaitu 177. Cara 4, percetakan 1 untuk pamflet 3, percetakan 2 untuk pamflet 1, percetakan 3 untuk pamflet 2, di mana biaya penugasannya menjadi 45 tambah 90 tambah 42, yaitu 177. Cara 5, untuk percetakan 1 mencetak pamflet 2, untuk percetakan 2 dengan pamflet 3, untuk percetakan 3 dengan pamflet 1, di mana biaya penugasannya menjadi 55 tambah 93 tambah 46, menjadi 194. Dan cara terakhir yaitu cara ke-6, untuk percetakan 1 dengan pamflet 3, percetakan 2 dengan pamflet 2, percetakan 3 dengan pamflet 1, dan biaya penugasannya menjadi 55 tambah 83 tambah 42 sama dengan 180. Dari penjabaran tersebut, ada satu cara yang memiliki biaya minimum, yaitu cara 1, dengan biaya 172. Dengan demikian, cara penugasan yang dapat dilakukan agar biaya yang dikeluarkan minimum adalah menggunakan cara 1, yaitu pamflet 1 pada percetakan 1, pamflet 2 pada percetakan 2, pamflet 3 pada percetakan 3. Bagian ketiga yaitu metode Hungarian. Metode Hungarian adalah suatu metode yang dikembangkan oleh ahli matematika yang bernama De Koning, asal Hungaria, pada tahun 1916. Penerapannya bahwa setiap sumber daya harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan. Langkah-langkah metode Hungarian ada 5. Yang pertama yaitu kurangkan entry terkecil tiap baris pada seluruh entry baris tersebut. Setelah langkah ini, tiap baris mempunyai paling sedikit satu entry 0 dan seluruh entry lainnya tak negatif. Langkah selanjutnya, kurangkan entry terkecil tiap kolom pada seluruh entry kolom tersebut. Setelah tahap ini, tiap baris dan kolom akan mempunyai paling sedikit satu entry 0 dan seluruh entry lainnya tak negatif. Langkah selanjutnya, tariklah garis-garis yang melalui baris-baris dan kolom-kolom yang sesuai, sehingga seluruh entry-entry 0 matriks biaya ini dapat tertutup dan jumlah garis-garis yang digunakan adalah minimum. Terangannya, terdapat beberapa cara yang mungkin untuk melakukan hal ini. Yang terpenting adalah jumlah garis-garis yang digunakan adalah minimum. Algoritma yang sesuai untuk pemrograman komputer tersedia untuk hal ini. Meskipun demikian, untuk nilai-nilai n yang kecil, metode trial and error sudah mencukupi. Langkah selanjutnya, uji optimalitas. Yang pertama, jika jumlah minimum garis-garis penutup adalah n, maka penugasan optimal dari bilangan-bilangan 0 mungkin tercapai, dan metode Hungaria telah selesai. Yang kedua, jika jumlah minimum garis-garis penutup kurang dari n, maka penugasan optimal dari bilangan-bilangan 0 belum memungkinkan. Lanjut ke langkah 5. Jika pengujian ini dapat dibenarkan, maka pengkajian yang bijak dan menghasilkan sebuah himpunan dengan entry 0 sebanyak n, di mana tidak terdapat dua entry 0 yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Langkah terakhir, tentukan entry terkecil yang tidak tertutup oleh garis manapun. Kurangkan entry ini pada seluruh entry yang tak tertutup
dan kemudian tambahkan entry tersebut ke seluruh entry yang tertutup. 2 kali oleh garis horizontal maupun vertikal. Kembali ke langkah 3. Pada tahap ini, terdapat proses mengurangkan entry tak tertutup terkecil pada tiap baris yang tak tertutup, dan kemudian menambahkannya ke kolom yang tak tertutup. Untuk contoh yang pertama pada metode hengalian, kita ambil dari contoh sebelumnya, yaitu misalkan terdapat 3 percetakan yang akan produksi pamflet dengan masing-masing harga penawaran dapat dilihat dalam tabel berikut, sesuai dengan tabel yang pada contoh pertama tadi. Penyelesaiannya yaitu, untuk langkah pertama, kita telah memperoleh materi IAC tadi, yaitu 59.3, 42, 45, 83, dan 46, 55, 90, dan 39. Kemudian perhatikan bahwa nilai terkecil pada baris pertama adalah 42, untuk baris kedua adalah 45, serta untuk baris ketiga adalah 39. Sehingga akan dilakukan yaitu, kurangkan 42 pada baris pertama, kurangkan 45 pada baris kedua, serta kurangkan 39 pada baris ketiga. Sehingga diperoleh matriks yang baru yaitu 8, 51, 0, kemudian 0, 38, dan 1, serta 16, 51, dan 0. Kemudian untuk langkah yang kedua, matriks yang kita jadikan acuan adalah matriks baru yang telah diperoleh tadi, yaitu matriks 8, 51, 0, 0, 38, dan 1, serta 16, 51, 0. Perhatikan bahwa nilai terkecil pada kolom pertama adalah 8, untuk kolom kedua adalah 38, serta untuk kolom ketiga adalah 1. Sehingga akan dilakukan kurangkan 8 pada kolom pertama, kurangkan 38 pada kolom kedua, serta kurangkan 1 pada kolom ketiga. Sehingga diperoleh matriks yang baru yaitu 0, 13, 0, 0, 0, 0, dan 8, 13, 0. Kemudian untuk langkah ketiga, kita tarik garis seminimum mungkin, sehingga entry-entry nolnya tertutup oleh garis tersebut. Pada slide terlihat bahwa materi tersebut telah tertutup oleh 3 garis, sehingga penyelesaian optimalnya telah diperoleh, yaitu seperti matriks yang telah ditunjukkan oleh slide, di mana penyelesaian optimalnya hanya ada satu, yaitu pamflet 1 dicetak oleh percetakan pertama, pamflet 2 dicetak oleh percetakan kedua, serta pamflet ketiga dicetak oleh percetakan ketiga. Solusi yang diperoleh pun sama dengan solusi yang diperoleh pada metode pertama. Contoh kedua untuk metode hengalian, soalnya yaitu perusahaan PT Jaya Lestari akan mengadakan 4 acara besar, misalkan acaranya A, B, C, dan D. Andi selaku direktur utama perusahaan tersebut menawarkan acara tersebut kepada 4 IO, yaitu IO 1, IO 2, IO 3, dan IO 4. Berikut tabel penawaran yang ditawarkan oleh 4 IO tersebut, di mana angka-angka yang tertunjuk dalam tabel dalam jutaan rupiah. Tabel ketiga, untuk IO pertama menawarkan untuk acara A seharga 50 juta rupiah, untuk acara B seharga 89 juta rupiah, untuk acara C 102 juta rupiah, serta untuk acara D 76 juta rupiah. IO kedua menawarkan untuk acara A 45 juta rupiah, untuk acara B 93 juta rupiah, untuk acara C 100 juta rupiah, serta untuk acara D 73 juta rupiah. IO ketiga menawarkan untuk acara A 47 juta rupiah, untuk acara B 85 juta rupiah, untuk acara C 105 juta rupiah, serta untuk acara D 74 juta rupiah. Serta IO 4 menawarkan untuk acara A seharga 49 juta rupiah, untuk acara B 95 juta rupiah, untuk acara C 110 juta rupiah, serta untuk acara D 77 juta rupiah. Penyelesaiannya dengan menggunakan metode hengalian akan lebih mudah untuk dicari. Karena jika menggunakan metode yang pertama, kita akan mencari 4 faktorial cara atau 4 faktorial kemungkinan, yaitu 24 cara atau 24 kemungkinan, dan itu akan membuat prosesnya menjadi lebih lama, sehingga akan dicari dengan metode hengalian
untuk matriks biaya untuk masalah ini adalah 50, 89, 102 dan 76, 45, 93, 173, 47, 85, 105 dan 74, serta 49, 95, 110 dan 77. Untuk langkah pertama, akan kita kurangkan bilangan pada setiap baris dengan bilangan terkecil di setiap barisnya. Sehingga matriks yang baru telah diperoleh yaitu 0, 39, 52, dan 26, 0, 48, 55, dan 28, 0, 38, 58, dan 27, serta 0, 46, 61, dan 28. Untuk langkah kedua, dari matriks baru yang telah diperoleh tadi, kita kurangkan bilangan pada setiap kolomnya dengan bilangan terkecil di setiap kolomnya, sehingga diperoleh matriks barunya yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 10, 3 dan 2, 0, 0, 6 dan 1, serta 0, 8, 9 dan 2. Untuk langkah ketiga, kita tarik garis seminimum mungkin yang memuat entry 0, atau dengan kata lain, garis tersebut menutupi entry 0 pada matriks tersebut. Pada slide, terlihat bahwa jumlah garis minimum yang dapat ditarik hanya ada 3, sehingga penyelesaian optimalnya belum diperoleh. Lanjut ke langkah keempat, angka terkecil yang tidak terkena garis adalah 2, sehingga kurangkan entry-entry yang tidak tertutup garis dengan 2, dan tambahkan 2 pada entry-entry yang tertutup oleh 2 garis. Sehingga diperoleh matriks yang baru yaitu 0, 3, 0, 0, 0, 8, 1, 0, 0, 0, dan 0, 0, 8 dan 3, serta 0, 6, 7, dan 0. Kemudian untuk langkah kelima, kita tarik garis yang minimum mungkin yang memuat entry 0. Pada slide terlihat bahwa entry 0 telah tertutup oleh 4 garis. Karena garis minimumnya sudah ada 4, maka kita telah memperoleh penyelesaian optimal, di mana pada kasus kali ini kita mempunyai 2 penyelesaian optimal, yaitu matriks pertama dan matriks kedua, seperti yang terlihat pada slide. Sehingga penugasan yang optimal itu ketika cara pertama yaitu IO1 mengadakan acara C, IO2 mengadakan acara A, IO3 mengadakan acara B, serta IO4 mengadakan acara D. Serta untuk cara yang kedua, IO pertama mengadakan acara C, IO kedua mengadakan acara D, IO3 mengadakan acara B, serta IO4 mengadakan acara A. Di mana cara 1 dan cara 2 disesuaikan dengan bentuk matriks yang telah diperoleh tadi. Dengan penugasan optimal ini, biaya minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Jaya Lestari yaitu dengan menggunakan cara pertama yaitu 45 ditambah 85 ditambah 102 ditambah 77 sama dengan 309 juta rupiah. Serta untuk cara yang kedua yaitu 73 ditambah 85 ditambah 102 ditambah 49 sama dengan 309 juta rupiah. Dapat terlihat bahwa dengan menggunakan cara 1 dan cara 2 pun biaya yang dikeluarkan sama, karena ini adalah biaya minimum yang akan dikeluarkan oleh perusahaan PT Jaya Lestari untuk mengadakan acara tersebut, 4 acara tersebut. Kesimpulan, yang pertama itu masalah penugasan adalah suatu masalah mengenai penempatan individu atau objek untuk melaksanakan tugas atau kegiatan agar biaya yang dikeluarkan adalah minimum. Yang kedua, metode Hungarian adalah metode yang lebih baik digunakan dalam penyelesaian masalah penugasan dibandingkan metode dengan menghitung semua kemungkinan cara, terutama ketika n-nya atau terutama ketika n-nya besar atau sama dengan 3. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kami kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.